Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota yang tak pernah tidur, di antara gedung-gedung tinggi yang menjulang, ada seorang wanita muda bernama Sarah. Setiap hari, ia berjalan cepat menuju kantor, seolah-olah tak ada waktu untuk berhenti sejenak. Wajahnya selalu tampak lelah, meski senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Senyum itu, meski seringkali terkesan dipaksakan, adalah cara Sarah bertahan di tengah kerasnya kehidupan kota besar. Sarah bekerja sebagai seorang desainer grafis di sebuah perusahaan yang terkenal sibuk dan penuh tekanan. Setiap detik terasa seperti perlombaan, dan ia selalu berusaha mengejar tenggat waktu yang semakin mendekat. Meskipun ia memiliki bakat luar biasa dalam desain, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Senyum yang dulu selalu mengembang di wajahnya kini mulai pudar. Hari demi hari, ia semakin merasa terasing di tengah keramaian. Pagi itu, seperti biasa, Sarah bangun pukul 6 pagi dan langsung disambut dengan dering alarm yang memekakkan telinga. Tanpa berpikir panjang, ia melompat dari tempat tidurnya, langsung menuju kamar mandi. Setelah mandi cepat dan mengenakan pakaian kerja, ia keluar dari rumah dengan langkah terburu-buru. Tak ada waktu untuk sarapan, tak ada waktu untuk sekedar duduk menikmati secangkir kopi. Semua sudah terjadwal dalam kehidupannya yang padat. Di jalanan yang dipenuhi kendaraan, Sarah hanya bisa menatap ke depan, melawan arus waktu yang tak pernah berhenti. Dunia di sekelilingnya berputar begitu cepat, sementara ia merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tiada akhir. Setiap kali ia melihat orang-orang di sekitarnya, wajah mereka juga tampak serupa. Sibuk, terburu-buru, dan seolah kehilangan tujuan hidup yang lebih berarti. Semua orang berlomba-lomba mengejar sesuatu yang mereka sendiri tak tahu apa. Di dalam bus yang sesak, Sarah duduk di sudut, memandang jendela yang berkabut. Pikiran-pikirannya mengembara jauh. Ia teringat akan masa kecilnya, saat ia masih bisa merasakan kebahagiaan tanpa beban. Wajah orang-orang yang dicintainya, tawa riang yang mengisi rumah, dan impian-impian sederhana tentang masa depan yang cerah. Namun, semuanya kini terasa jauh. Setiap langkah yang diambilnya di kota ini seperti melangkah lebih jauh dari kebahagiaan yang dulu pernah ada. Saat tiba di kantor, Sarah langsung menuju meja kerjanya. Suara ketukan keyboard dan deringan telepon mengisi ruangan. Semua orang sibuk, masing-masing tenggelam dalam pekerjaan mereka. Tak ada waktu untuk berbicara, apalagi sekedar bertanya kabar. Hanya ada target, deadline, dan tuntutan yang tak pernah berhenti. Sarah merasakan lonjakan stres yang semakin memuncak, tapi ia tak bisa mengeluh. Dunia ini, pikirnya, sudah terlalu sibuk untuk mendengarkan keluhannya. Di tengah kesibukannya, Sarah tak pernah menyadari bahwa senyumnya yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini perlahan-lahan menghilang. Ia hanya merasa lelah, bahkan untuk mengucapkan kata-kata hangat kepada teman-temannya. Senyum itu, yang dulu selalu mengungkapkan kebahagiaan meski ada luka di dalamnya, kini terasa seperti beban. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang sebenarnya kau cari dalam hidup ini, Sarah?" Namun, ia tak pernah menemukan jawabannya. Hari-hari terus berjalan tanpa henti. Sarah merasa seperti sebuah roda gila yang berputar tanpa arah, terus mengelilingi dirinya tanpa ada kesempatan untuk berhenti dan bernapas. Kantor menjadi tempat yang semakin terasa asing. Bukan hanya karena tumpukan pekerjaan yang semakin menumpuk, tetapi juga karena ia merasa tidak ada yang peduli lagi. Tidak ada yang melihat bagaimana ia berjuang. Tidak ada yang mengerti bagaimana ia merasakan kekosongan dalam hatinya. Pada suatu pagi, saat ia tengah berjalan melewati lorong kantor, Sarah bertemu dengan seorang rekan kerjanya, Andi, yang biasanya tampak ceria dan penuh semangat. Andi tersenyum padanya, namun senyum itu terhenti sejenak. "Kamu baik-baik saja, Sarah?" tanya Andi, matanya penuh perhatian. Sarah terkejut dengan pertanyaan itu. Ia hanya mengangguk cepat dan berkata, "Tentu saja, saya baik-baik saja." Namun, dalam hatinya, ia merasa begitu jauh dari kata, "baik-baik saja."
Sarah terus menjalani rutinitas hariannya dengan cepat, melayani klien, memenuhi target, dan mengikuti rapat yang tak pernah berakhir. Meski fisiknya berada di kantor, pikirannya seringkali melayang jauh. Ia teringat kembali saat-saat di masa lalu, saat dunia terasa lebih sederhana. Saat itu, Sarah tak perlu berpikir tentang uang, status, atau pencapaian. Yang ia inginkan hanya waktu untuk merasakan kebahagiaan kecil, senyuman tulus dari orang-orang yang ia cintai, dan kedamaian dalam hatinya. Suatu malam, setelah pulang kerja, Sarah duduk di depan meja makan kosong di apartemennya yang sepi. Makan malam yang terburu-buru dan tanpa perasaan itu terasa sangat kontras dengan kenangan indah di masa kecilnya. Dulu, makan malam adalah waktu untuk berkumpul, bercerita, dan tertawa. Sekarang, yang ia rasakan hanyalah kesendirian. Tidak ada suara gelak tawa dari keluarga atau teman. Hanya ada keheningan yang semakin menekan. Pada malam itu, Sarah memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Meskipun malam sudah larut, taman itu masih dipenuhi oleh beberapa orang yang sedang berolahraga atau sekadar menikmati udara malam. Sarah duduk di bangku taman, memandang langit yang penuh bintang, tetapi tidak bisa merasakan kehangatan dari pemandangan itu. Semua terasa hampa. Di bangku itu, ia mulai merenung. Dulu, ia selalu merasa bahwa senyum adalah obat dari segala masalah. Senyum dapat menyembuhkan luka, menghangatkan hati, dan mengikat hubungan. Tetapi kini, senyum itu terasa begitu jauh dari dirinya. Entah sejak kapan ia kehilangan makna senyum yang sebenarnya. Apa yang dulu membuatnya bahagia kini terasa seperti sebuah ilusi. Dalam heningnya malam itu, Sarah mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia telah begitu lama menekan perasaan dan kebutuhan pribadinya demi memenuhi ekspektasi dunia yang terus bergerak cepat. Dunia ini, yang penuh dengan hiruk-pikuk, telah mengubahnya menjadi sosok yang tak mampu lagi merasakan kebahagiaan sejati. Saat melangkah kembali ke apartemennya, Sarah menyadari sesuatu yang menyentuh hatinya. Ia telah kehilangan diri sendiri. Ia telah kehilangan senyum yang tulus, yang dulu ia berikan kepada dunia. Ia tidak tahu kapan tepatnya senyumnya mulai memudar. Namun yang pasti, dunia yang begitu sibuk ini telah mengambilnya tanpa Sarah menyadarinya. Di tengah kesendirian itu, air mata mulai mengalir di pipinya. Sarah ingin menangis, ingin melepaskan segala beban yang terpendam, tetapi ia merasa tak ada yang peduli lagi. Tak ada yang akan melihat air mata itu. Tak ada yang akan datang untuk menghapusnya. Dunia ini sudah terlalu sibuk, terlalu ramai, dan terlalu keras untuk seseorang seperti Sarah yang hanya ingin merasakan sedikit kedamaian dalam hidupnya. Pagi itu, Sarah terbangun dengan rasa lelah yang lebih dalam dari sebelumnya. Setiap detik terasa begitu berat, dan dunia luar tampak semakin tidak bersahabat. Saat ia berdiri di depan cermin, wajahnya yang pucat memantulkan bayangan yang tidak lagi dikenalnya. Senyumnya, yang dulu selalu ada meskipun dalam keadaan terburuk sekalipun, kini hanya meninggalkan kesan kosong. Ia tak merasa lagi memiliki alasan untuk tersenyum, apalagi untuk bertahan di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti ini. Seperti biasa, Sarah memulai rutinitasnya dengan langkah cepat menuju kantor. Di sepanjang jalan, pikirannya kosong. Ia tidak tahu harus memikirkan apa lagi. Setiap langkahnya terasa seperti rutinitas yang tidak ada ujungnya. Tak ada semangat yang menggerakkan tubuhnya. Hanya ada dorongan dari kebiasaan yang sudah mengakar. Ia hampir tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti angin pagi yang menyentuh wajah atau suara burung yang berkicau. Semua itu seperti hilang seiring berjalannya waktu. Hari demi hari, Sarah merasa semakin terasing. Meskipun ia selalu dikelilingi oleh orang-orang di kantor, teman-temannya, dan bahkan keluarga yang sesekali meneleponnya, ia merasa kesepian. Mereka semua sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Tak ada waktu untuk berbicara lebih dalam. Tak ada kesempatan untuk berbagi tentang perasaan yang terluka. Semua orang hanya tertarik pada pencapaian dan kesuksesan. Di tengah kebisingan dunia ini, siapa yang masih peduli pada perasaan orang lain? Pada suatu rapat besar di kantor, Sarah mendapati dirinya duduk di tengah-tengah meja panjang yang dipenuhi oleh rekan-rekannya.
Semua orang berbicara tentang proyek terbaru, target yang harus dicapai, dan bagaimana mereka bisa lebih produktif. Sarah hanya duduk diam, mendengarkan tanpa benar-benar mendengarkan. Hatinya kosong, pikirannya terbang jauh, entah kemana. Tiba-tiba, seorang rekan kerjanya, Maya, menyadari ketidakberdayaan Sarah. "Sarah, kamu tidak terlihat seperti biasanya. Ada apa?" tanya Maya, dengan nada yang lebih peduli dari sebelumnya. Sarah menatapnya sekilas, merasa terkejut karena ada seseorang yang akhirnya melihatnya. Namun, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah, mungkin." Namun, dalam hati, Sarah merasa begitu terkoyak. Mengapa tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dirasakannya? Mengapa semua orang terus berjalan, sementara ia terperangkap dalam kesendirian yang mencekam? Ia ingin sekali berteriak, ingin sekali menceritakan perasaan yang sudah menumpuk begitu lama. Namun, di tengah dunia yang terlampau sibuk ini, apakah ada yang akan mendengarkan? Setelah rapat selesai, Sarah kembali ke mejanya dengan langkah gontai. Ia memandang layar komputernya yang penuh dengan tugas yang belum selesai. Tidak ada waktu untuk berhenti. Tidak ada waktu untuk merasakan apa yang ia rasakan. Waktu terus berjalan, dan Sarah tahu bahwa semakin lama ia menunggu untuk menemukan jawaban, semakin jauh ia akan kehilangan dirinya. Namun, pada saat itulah Sarah menyadari sesuatu yang begitu sederhana namun begitu mengena. Mungkin, selama ini, ia terlalu banyak berharap pada dunia untuk memberikan kebahagiaan, sementara ia sendiri lupa bahwa kebahagiaan itu harus dimulai dari dalam dirinya. Ia tidak bisa terus berlari mengejar hal-hal yang tidak pernah ia inginkan, hanya karena dunia memintanya untuk melakukannya. Ia perlu berhenti sejenak, menatap kembali dirinya yang hilang, dan mencari kembali senyum yang dulu selalu hadir di wajahnya. Keputusan itu datang begitu saja, meski terasa sangat terlambat. Sarah memutuskan untuk mengambil cuti. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, namun jika tidak dilakukan, ia mungkin akan terus terjerat dalam rutinitas yang tak berujung. Dunia yang sibuk ini mungkin tidak akan berhenti, tetapi setidaknya, ia bisa berhenti sejenak, untuk menemukan kembali siapa dirinya. Hari pertama cuti terasa seperti napas pertama setelah berlari tanpa henti selama bertahun-tahun. Sarah memutuskan untuk tinggal di rumah, jauh dari tekanan pekerjaan dan segala hiruk-pikuk kota yang tidak pernah tidur. Di pagi hari yang tenang, ia duduk di balkon apartemennya, menatap langit biru yang cerah. Udara pagi yang segar membawa sedikit kedamaian ke dalam hatinya yang sudah lama terperangkap dalam kepenatan. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya larut dalam kesendirian yang mencekam. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa bahwa untuk merasa berarti, ia harus memenuhi ekspektasi orang lain, mengejar target dan pencapaian yang tak pernah ada habisnya. Namun, kini ia mulai menyadari, kebahagiaan tidak bisa ditemukan dalam pencapaian semata. Kebahagiaan itu ada dalam cara kita merasakan setiap detik hidup, dalam setiap momen yang kita nikmati dengan hati yang penuh, meskipun dunia di sekitar kita terus bergerak cepat. Dengan langkah perlahan, Sarah memulai hari-harinya yang baru. Ia menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal kecil yang sudah lama ia lupakan. Ia berjalan-jalan di taman, menikmati udara segar yang belum terkontaminasi oleh kebisingan kendaraan. Ia membaca buku yang sudah lama tergeletak di meja, atau sekadar duduk di tepi jendela dan mendengarkan suara hujan yang turun dengan lembut. Semuanya terasa sederhana, namun dalam kesederhanaan itu ia menemukan sesuatu yang telah hilang, ketenangan. Hari demi hari, perlahan tetapi pasti, Sarah mulai merasa bahwa dirinya yang dulu mulai kembali. Wajahnya yang dulu sering tertekan kini mulai menunjukkan kilau kebahagiaan yang tulus. Meskipun senyum itu tak secerah dulu, setidaknya senyum itu mulai kembali dengan arti yang lebih dalam. Ia sadar, ia tidak perlu lagi berpura-pura bahagia hanya demi memenuhi harapan orang lain. Ia mulai memberi diri sendiri izin untuk merasakan kesedihan, kegelisahan, dan ketidakpastian, tanpa harus takut dianggap lemah atau gagal. Suatu sore, saat ia duduk di kafe kecil yang tenang, Sarah bertemu dengan seorang teman lama, Lisa. Mereka pernah berteman dekat semasa kuliah,
Namun jarak dan kesibukan hidup membuat hubungan mereka merenggang. Lisa terlihat berbeda, lebih matang dan penuh energi, dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Mereka berbincang tentang kehidupan masing-masing, dan tanpa terasa, percakapan itu membawa Sarah kembali pada kenangan indah masa lalu. "Sarah, kamu terlihat berbeda," kata Lisa dengan senyuman hangat. "Aku ingat dulu kamu selalu ceria dan penuh semangat. Apa yang terjadi?" Sarah menghela napas, lalu tersenyum, kali ini dengan lebih tulus. "Aku hanya butuh waktu untuk menemukan kembali diriku sendiri. Lisa, aku lupa bagaimana caranya berhenti sejenak dan merasakan hidup. Dunia ini terlalu sibuk, dan aku terlalu lama mengikuti arusnya." Lisa mengangguk, seolah memahami. Terkadang kita lupa bahwa untuk bisa memberi, kita harus memulai dengan memberi untuk diri sendiri. Kata-kata itu menyentuh hati Sarah lebih dalam dari yang bisa dijelaskan. Ia merasa bahwa mungkin inilah momen yang ia butuhkan, untuk akhirnya bisa berhenti mengejar segala hal yang tidak pernah ia inginkan. Ia mulai merasakan kembali keindahan hidup dalam hal-hal sederhana, senyuman dari orang yang peduli, angin yang sepau-sepau, dan ketenangan dalam dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah itu, Sarah kembali ke kantor, tetapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam dunia yang terlalu sibuk itu. Meskipun pekerjaan tetap ada, Sarah belajar untuk lebih bijak dalam mengatur waktunya. Ia tahu kapan harus berkata, "tidak," pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai dan kebahagiaan pribadinya. Ia mulai memberi waktu untuk dirinya sendiri, untuk merasakan setiap momen hidup dengan penuh. Senangnya, dunia tidak menjadi lebih pelan, tetapi Sarah mulai belajar cara untuk hidup di dalamnya tanpa kehilangan dirinya. Ia menemukan kembali senyumnya, bukan senyum yang dipaksakan, tetapi senyum yang muncul karena ia akhirnya bisa menerima dirinya yang sebenarnya. Dunia ini mungkin terus berputar, tetapi sekarang, Sarah tahu bahwa ia tidak perlu lagi berlari mengikuti putaran itu. Ia bisa berjalan dengan langkahnya sendiri, menikmati setiap detiknya, dan merayakan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dan dengan senyum itu, Sarah tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana, tetapi di dalam dirinya sendiri, di dalam setiap langkah yang ia ambil dengan hati yang penuh dan tenang.